siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Gimana nih kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Gimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga. Sebelumnya di sini Ibu mau mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua karena kalian sudah hadir pada kegiatan kali ini. Untuk selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan suatu apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian sudah kenal sama Ibu belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Kalau sama teman-temannya sendiri? Belum. Oke, jadi kita lebih enaknya kita perkenalan semuanya ya, biar lebih akrab gitu ya. Dimulai dari Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Sitoresmi, saya dari Blora. Hobi saya menyanyi. Selanjutnya, Nama saya Ajeng, hobi saya menyanyi, asal saya dari Gunawan. Nama saya Mary, hobi saya menari, saya dari Gunawan. Nama saya Oki Aprianto, hobi voli, asal dari Gundalam. Nama saya Rizky Gersari, hobi saya bersepeda, asal saya Modegan. Saya Imo Viro, hobi saya nonton MV K-pop dan nonton drakor. Saya dari Yulu. Nama saya Farah Latifah, hobi membaca novel, asal saya dari Purwosari. Saya Takwin, hobi voli, asal Ngemplak. oke, jadi kita sudah kenal semuanya ya. Ya. Oke, selanjutnya kalian tahu nggak di sini kita mau kegiatan apa? Belum tahu ya? Oke, jadi di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Ada yang sudah, ada yang belum? Oke, jadi Ibu mau tanya nih, apa sih bimbingan kelompok itu? Ada yang mau menjawab? Belum tahu. Belum tahu ya? Oke, jadi Ibu jelaskan. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan kegiatan bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada kalian atau peserta didik, yang mana di sini kita akan membahas permasalahan yang lagi tren atau lagi booming di tahun ini dengan menggunakan dinamika kelompok. Selanjutnya, untuk tujuannya bimbingan kelompok di sini, kalian dapat mengembangkan keterampilan yang ada pada diri kalian. Semisal mengemukakan pendapat dan saling berinteraksi satu sama lain. Apakah kalian sudah paham? Paham. Oke, kalian sudah paham ya. Jadi di sini Ibu mau kesepakatan waktu terlebih dahulu. Ibu kasih opsi. Yang pertama 30 menit dan yang kedua 45 menit. Kalian mau milih yang mana? 30 menit. Yang 30 menit atau 45 menit? 30 menit. 30 menit ya. Oke, jadi sepakat semua ya 30 ya. Ya. Oke. Ibu harap kalian di sini dapat saling terbuka dalam memberikan pendapat. Terus untuk permasalahan yang dibahas juga permasalahan yang booming, yang terkini dan yang lagi tren pada zaman sekarang. Dan untuk kegiatan ini, apakah kalian ada yang terpaksa mengikuti kegiatan ini? Tidak. Oke, jadi sukarela ya. Dan Ibu harap juga diskusi ini tidak boleh keluar dari yang ada di sini, orang yang ada di sini. Jadi permasalahan yang kita bahas tidak boleh didengar oleh pihak lain atau pihak luar. Itu paham ya? Paham. Oke. Biar kita lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya. Oke. Jadi ice breakingnya seperti ini. Ketika saya bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Selamat siang 2 kali. Selamat malam 3 kali. Dan ketika saya bilang pagi, siang, malam dan itu tanpa selamat, kalian hanya tepuk setengah. Gitu ya. Paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Ya. Konsentrasi biar nggak ada yang salah lagi ya. Oke. Selamat siang. Selamat malam. Pagi. Salah ya. Oke, lagi-lagi
biar tambah konsentrasi, biar tambah semangat. Oke. Selamat siang. Malam. Oke. Daripada semangat ya. Insya Allah. Insyaallah semangat. Kurang mau lagi speaking Ya, boleh? Oke, speaking lagi. Selamat malam. Pagi. Siang. Masih ada yang salah lagi. Oke, kita lanjut saja ya. Ya. Apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini? Siap. Ya, oke. Jadi di sini untuk tata caranya, jadi di sini kalian tidak diperbolehkan ketika ada satu orang berbicara kalian menyela, gitu. Dan untuk bahasa yang kita gunakan bahasa yang sopan dan santun seperti itu ya. Oke. Jadi Ibu akan memberikan suatu topik permasalahan yang akan kita bahas pada kegiatan hari ini, yaitu penyesuaian diri di era pandemi COVID-19. Sebelum itu, jadi di sini Ibu akan memberikan suatu chip yang berupa koin. Di sini koin ini berfungsi ketika kalian mau berpendapat. Kalian harus mengacungkan koin ini dan mengatakan, "Bu, saya ingin berpendapat." Seperti itu ya. Ya. Apakah kalian sudah paham? Paham. Oke, Ibu akan bagi satu. Oke, untuk materi yang pertama yaitu mengenai penyesuaian diri. Di sini ada yang tahu penyesuaian diri itu apa? Saya Oke. mau berpendapat. Menurut saya, penyesuaian diri adalah interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dengan diri kita sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Oke, baik sekali ya. Dari pendapat dari Mbak Ajeng ya tadi ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin berpendapat lagi? Saya mau menambahkan. Oke, silakan. Jadi penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencoba beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Oke, Dan masyarakat juga bisa. Oke. Ya, udah dijelaskan sama Mbak Ajeng. Oke, ya, baik sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Atau sudah? Cukup. Oke, benar sekali yang dikatakan oleh Mbak Ajeng sama Mbak Eni. Jadi penyesuaian diri itu merupakan usaha manusia yang mana kita harus mencoba beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan sesama teman, sesama keluarga ataupun yang lain, ataupun dengan masyarakat seperti itu ya. Terus selanjutnya adakah faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri? Ada yang tahu di sini faktor apa saja sih yang mempengaruhi penyesuaian diri? Saya mau berpendapat. Faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri ada beberapa, dan saya akan menyebutkan yang saya tahu saja, yaitu faktor fisik seperti halnya sehat jasmani. Oke, baik. Ada lagi? Saya mau berpendapat. Oke. Faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, dan saya akan menyebutkan yang saya tahu juga, yaitu kondisi psikologis atau kondisi mental, tekanan mental. Itu bisa dengan kayak kesehatan rohani. Sudah. Oke, jadi benar sekali yang dikatakan oleh Mbak Mary sama Mbak Ajeng. Jadi di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor psikologis, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan yang berkaitan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya, ada yang tahu pandemi COVID itu apa? Aku mau berpendapat. Oke. Pandemi COVID adalah suatu wabah penyakit atau virus corona yang membuat semua orang harus berhati-hati, selalu mematuhi protokol kesehatan dan berjaga jarak. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya mau berpendapat. Pandemi COVID-19 atau yang dikenal dengan pandemi coronavirus adalah kelanjutan dari SARS-CoV-2 yang membuat si penderita mengalami akut sindrom pernafasan. Oke, benar sekali. Boleh tepuk tangan semuanya? Jadi
pandemi COVID merupakan suatu wabah atau penyakit ya, yang mana kita harus berhati-hati dan menjaga kondisi fisik maupun psikis kita, sehingga kita dapat hidup lebih baik dengan menggunakan pola hidup yang sehat juga, dan kita harus mematuhi protokol kesehatan seperti itu ya. Selanjutnya, virus corona itu apa sih dan gejalanya itu apa? Ada yang tahu? Saya mau berpendapat. Virus corona adalah penyakit atau virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Gejala yang ditimbulkan, gejala umumnya adalah kelelahan, demam, dan batuk kering. Gejala yang tidak umum diantaranya rasa tidak nyaman dan nyeri, diare, mata merah, dan sakit kepala. Gejala yang serius yang ditimbulkan oleh si penderita diantaranya kesulitan bernapas, nyeri dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Yang koinnya masih? Gak ada ya kayaknya ya? Oke, jadi benar sekali. Ini lengkap sekali yang dikatakan oleh Mbak Mary. Tepuk tangan. Oke, jadi virus corona yaitu virus yang menyerang sistem pernafasan. Untuk gejalanya sendiri ada demam, ada batuk kering seperti itu ya, ada nyeri kayak gitu ya. Oke, selanjutnya gimana nih cara kita untuk mencegah virus corona? Ada yang tahu? Saya Oke. Yang pertama dengan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, terus kalau batuk ditutup pakai sini. Kayak lengan gitu ya? Ya. Terus kalau dari luar harus langsung mandi. Nggak boleh keluar kalau jika tidak enak badan, dan jika merasa tidak enak badan atau menunjukkan gejala harus segera hubungi Gagas COVID. Oke, benar sekali. Nah, ada lagi yang mau berpendapat? Oh, kayaknya tidak ada ya. Oke, jadi benar sekali yang dikatakan oleh Mbak Farah. Oke, jadi pencegahan COVID itu bisa dilakukan dengan menggunakan masker, berjaga jarak, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Ketika kita dari luar dan mau masuk ke dalam, kita harus langsung cuci tangan, langsung mandi, bersih-bersih kayak gitu ya. Dan ketika kita batuk, bersin, kita harus menutupnya dengan lengan. Seperti itu. Oke, Ibu lihat kalian ini sudah pada capek ya. Gimana kita permainan terlebih dahulu? Apa sih? Permainan. Jadi permainannya gini, kita menunjukkan jari terserah mau 2 mau 3, nanti kita ABC-an. Ya, ketika sudah dapat hurufnya, ibu akan kasih clue benda atau hewan, dan kalian harus menjawab apa itu yang dimulai dari huruf yang sudah kita tentukan tadi. Gitu ya. Paham ya? Paham. Oke, kita langsungkan saja permainannya. Yuk, 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Hewan yang hurufnya, yang depannya huruf M. Ayo. Macan. Macan. Ingat. Ayo, lagi. Mantan. Ayo, yang belum menjawab nih. Ayo. Hewan. Marmut boleh. 3. Yang belum menjawab. Manuk. Itu bahasa apa istilahnya? Ayo, selain itu. Apa ya? Ada yang tahu lagi? Boleh. Wih, Macan nggak boleh. Itu tadi macan ya? Ayo, nggak Oke, boleh. yang lain. M. merpati. Oke. Boleh. Ayo, kurang siapa nih? 3 orang ini ya. Oke. Jangan. M. M. Slay. Nyerah? Enggak. Belum ya. Lagi aja. Oke. Tapi Berarti 3 orang ini ya? Iya. Ayo. Hewan ini. Iya, hewan. Oh ya. Ayo, ABC-an. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jerapah. Dari kan? Yang jerapah siapa? Iya, hal ini. Mending ini sweet aja. Ayo. Mau jangan. ABC aja lagi. Apa lagi? Udah, ayo. 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 A, B. Bebek. Oke, berarti Bajing ya yang kalah ya. Iya. Kita mau hukum apa nih? Bajing suruh apa? Nyanyi. Nyanyi
Balonku. Sepakat? Balonku. Tapi vokalnya ganti O gitu ya? Ya, ya. Ayo, Gimana? Balonku. Ah, enggak ini. ayo, semangat. Ya. Nungguin ya. Balonku aja lama. Apa-apa warnanya. Aja kondang kelapa. Merah muda dan Boro. malah tas balon. Aja dor. Songot kaca balon tanggal opot kopok orot. Oke, karena materi sudah Ibu sampaikan semua, di sini Ibu mau bertanya, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan? Tapi dikit tahu ya, Enggak apa-apa. Jadi dari pembelajaran yang kita dapat itu tadi dijelaskan tentang penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri itu yaitu usaha manusia untuk mencoba beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan masyarakat. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Nah, faktor-faktornya itu yaitu yang pertama itu kondisi fisik. Kondisi fisik itu termasuk jasmani. Kemudian kondisi psikis itu kejiwaan. Nah, kemudian kondisi lingkungan. Nah, kalau lingkungan itu termasuk masyarakat, keluarga, dan sekolah. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan tentang pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 ini adalah suatu wabah penyakit atau virus corona yang membuat keadaan di mana semua orang itu harus lebih berhati-hati. Nah, kemudian selalu mematuhi protokol kesehatan dan berjaga jarak. Nah, kemudian virus corona ini ada beberapa gejala. Nah, ada gejala umum dan gejala yang tidak umum. Ya, gejala yang umum itu yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Nah, kemudian gejala yang sedikit tidak umum seperti rasa tidak nyaman dan nyeri, diare, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada cara penyesuaian diri dengan cara mencegah virus corona. Nah, itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Nah, kemudian selalu berjaga jarak, terus mengenakan masker, jangan menyentuh mata, hidung, atau mulut. Nah, kemudian saat batuk dan bersin itu ditutup dengan menggunakan tangan. Nah, dan masih banyak lagi. Oke, gitu ya. Oke, kita tepuk tangan. Lengkap sekali ya yang disampaikan oleh Mbak ini. Oke, selanjutnya Bu, terima kasih karena kita tadi sepakat buat 30 menit ya. Dan ini hampir 30 menit. Sekarang Ibu mau bertanya, kesan dan pesan kalian dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Ada yang masih punya koin? Silakan. Saya, Mbak. Oke. Ibu. Kesan dan pesan saya dapat berpengetahuan luas dan selalu waspada di pandemi COVID ini. Ya. Terus selanjutnya yang mau mengemukakan tentang kesan pesannya? Ya. Ya. Kesan saya dalam bimbingan kelompok ini adalah saya bisa bertemu dengan banyak teman dan bisa menjaga diri dari COVID-19. Dan pesan saya, semoga bimbingan kelompok ini dapat jalan berkelanjutan. Oke, baik. Terus selanjutnya yang mau mengemukakan tentang pesan-pesannya? Sayang, ya. Kesan-pesan saya dalam bimbingan kelompok ini adalah saya bisa menambah wawasan, bisa menambah teman, dan juga bisa terhindar menjaga diri dari COVID-19. Pesan saya semoga bimbingan kelompok ini bisa dilakukan secara berkelanjutan.
Oke, karena semua sudah mengutarakan ya, dan semua koinnya juga sudah habis ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 30 menit ya, itu mau tanya terlebih dahulu. Untuk kegiatan lanjutan bimbingan kelompok, kita akan laksanakan kapan nih? Minggu depan. Minggu depan? Lewat Google Meet aja. Oke, berarti bisa. Berarti kesepakatan nih, berarti minggu depan menggunakan Google Meet. Untuk jam dan waktunya dan harinya hari yang sama ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih diucapkan buat kalian karena kalian sudah hadir dalam kegiatan hari ini dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, ya patuhi protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Apabila itu ada kesalahan, minta maaf ya. Karena tadi sudah dibuka dengan doa, sekarang ditutup dengan doa. Di sini ada yang mau memimpin doa? Orang. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, lebih baik kita berdoa. Doa dipersilakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.